Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Nursativa dari kelompok 3 yang merupakan menjadi moderator sekaligus pemandu dalam video kali ini. Ya, dalam video kali ini kita akan membahas terkait materi turunan, fungsi dasar, dan integral kompleks. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ihsanuddin SSI MSI selaku dosen mata kuliah analisis kompleks yang telah memberikan kami kesempatan dalam video kali ini sehingga kami dapat menyusun video kali ini. Dalam video kali ini, tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan rekan-rekan saya yang lainnya, yaitu yang pertama ada Pricinta Felina Azahra, Diva Sabrina Azahra, Nezla Amalia, Anissa Nursativa, yaitu saya sendiri, Adnan Bakri Maulana, Izzat Tunisa, dan Putri Febriana Nelly. Mungkin agar tidak berlama-lama, kita lanjut aja langsung ke videonya. Baik, sekarang kita masuk ke materi turunan. Yang pertama ada definisi turunan. Diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 anggota D. Jika diketahui bahwa nilai limit Z mendekati Z0, Fz dikurangi Fz0 dibagi Z dikurangi Z0 ada. Maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi di titik Z0, dinotasikan F aksen Z0. Jika f aksen Z0 ada, maka f dikatakan terdiferensial atau diferensiabel di Z0. Dengan kata lain, f aksen Z0 sama dengan limit delta Z menuju 0, delta f per delta Z sama dengan limit delta Z menuju 0, f Z0 ditambah delta Z dikurangi f Z0 dibagi delta Z. Jika f terdiferensial di semua titik pada D, maka f terdiferensial pada D. Selanjutnya yaitu teorema turunan. Jika f fungsi kompleks dan f aksen Z0 ada, maka f kontinu di Z0. Buktinya kita bisa lihat sendiri di PPT-nya, sehingga dengan kata lain f kontinu di Z0. Definisi fungsi harmonik dan sekawan. Misalnya sebuah fungsi kompleks dituliskan dalam bentuk fz sama dengan u xy plus i v xy. Dan fungsi ini analitik di suatu daerah D. Maka fungsi U dan V, yaitu bagian real dan imajiner dari Fz, memiliki turunan parsial dari suatu orde yang kontinu di daerah D. Karena Fz analitik, maka persamaan Cauchy-Riemann atau C-R harus terpenuhi, yaitu Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx. Nah, karena suatu turunan parsialnya kontinu, maka kita juga bisa menurunkannya lagi turunan parsial tersebut. Dengan begitu berlaku Vxy sama dengan Vyx. Artinya turunan campuran dari fungsi s terhadap x dan y bisa ditukar urutannya. Jika syarat Cauchy-Riemann terpenuhi, yaitu Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx, dan kita ambil turunan parsial tersebut x dan y, maka berlaku untuk setiap titik xy dalam D. Hal ini nantinya juga akan berkaitan erat dengan fungsi harmonik, karena akan muncul hubungan antara turunan parsial kedua U dan V yang memunculkan persamaan Laplace. Selanjutnya, kita juga akan melihat hubungan antara fungsi analitik dengan fungsi harmonik. Jika suatu fungsi Fz sama dengan Uxy plus IVxy analitik pada suatu dominan D, maka fungsi U dan V, yaitu bagian real dan imajinernya, akan memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam dua dimensi. Artinya berlaku Uxx plus Uyy sama dengan 0 dan Vxx plus Vyy sama dengan 0, atau dapat ditulis juga sebagai do kuadrat U per do x kuadrat tambah do kuadrat U per do y kuadrat sama dengan 0, dan do kuadrat V per do x kuadrat tambah do kuadrat V per do y kuadrat sama dengan 0. Jadi, fungsi U dan V disebut sebagai fungsi harmonik pada dominan D, karena keduanya memenuhi fungsi umum dari persamaan Laplace. Kesimpulannya, jika Fz analitik di suatu daerah, maka bagian real dan bagian imajinernya, yaitu U dan V, adalah pasti fungsi harmonik. Oleh karena itu, dua fungsi U dan V tersebut membentuk fungsi kompleks dalam bentuk Fz sama dengan Uxy plus IVxy. Selanjutnya kita akan membahas fungsi eksponensial. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen pada bilangan real. Fz sama dengan E pangkat Z, di mana Z anggota bilangan kompleks. Z didefinisikan sebagai Z sama dengan X plus Y, maka Fz sama dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X plus Y sama dengan E pangkat X dikali E pangkat Y. Untuk bilangan kompleks Z
sama dengan Y diperoleh dari rumus Euler, yakni cos Y plus I sin Y. Sehingga jika Z sama dengan X plus Y, maka Fz sama dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X plus Y sama dengan E pangkat X kali E pangkat Y sama dengan E pangkat X dikali cos Y plus I sin Y. Sifat-sifat fungsi eksponensial. Misalkan Z1 sama dengan X1 plus IY1 dan Z2 sama dengan X2 plus IY2, maka 1E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 plus Z2. 2E pangkat Z1 dibagi E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 dikurang Z2. 3. Dalam kurung E pangkat Z dikali pangkat N sama dengan E pangkat Z kali N. 4. E pangkat Z plus 2 kali I sama dengan E pangkat Z2. 5. E pangkat Z dikali M per N sama dengan E pangkat Z plus 2 kali I dikali M per N. 6. E pangkat Z bar sama dengan E pangkat Z bar. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi logaritma. Definisinya yaitu fungsi logaritma pada variabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan E pangkat W sama dengan Z, dengan W dan Z bilangan kompleks. Jika Z sama dengan RE pangkat I theta min Pi kurang dari theta kurang dari atau sama dengan Pi dan W sama dengan U ditambah IV, maka E pangkat W sama dengan Z. Maka E pangkat W sama dengan E pangkat U ditambah IV sama dengan E pangkat U E pangkat IV sama dengan RE pangkat I theta. Sehingga E pangkat U sama dengan R atau U sama dengan ln R dan E pangkat IV sama dengan E pangkat I theta atau V sama dengan theta ditambah 2 NP N anggota Z. Selanjutnya ada sifat-sifat logaritma. Yang pertama, log natural dari Z dikali W sama dengan log natural Z ditambah log natural W. Yang kedua ada log natural dari Z per W sama dengan log natural Z dikurang log natural W. Yang ketiga ada log natural dari E pangkat Z sama dengan Z. Yang keempat ada log natural dari Z pangkat P sama dengan P dikali log natural Z, dengan P adalah bilangan rasional. Baik, selanjutnya materi fungsi trigonometri dan hiperbolik. Fungsi trigonometri, jika X adalah variabel real, maka E pangkat IX sama dengan cos X plus I sin X, dan E pangkat min IX sama dengan cos X min I sin X. Jika kedua persamaan ini diselesaikan untuk cos X, maka diperoleh cos X sama dengan 1/2 dikalikan dengan E pangkat IX ditambah E pangkat min IX. Dan sedangkan untuk sin X sama dengan 1/2i dikalikan dengan E pangkat IX min E pangkat min IX. Begitupun jika untuk fungsi, maka kita akan hanya dirubah di X-nya saja, kita ganti dengan Z. Nah, untuk turunan trigonometri ini, untuk fungsi cos Z, turunannya adalah sin Z. Untuk fungsi sin Z, maka turunannya cos Z. Dan untuk turunan tan Z, maka turunannya secant kuadrat Z. Selanjutnya ada contoh dari fungsi trigonometri, yaitu cari semua solusi dari sin Z sama dengan 5. Nah, sebelumnya itu sin X sama dengan 1/2i dikalikan dengan E pangkat IX min E pangkat min IX. Nah, kita substitusi di sini, X-nya kita ganti menjadi Z. Maka 1/2i dikalikan dengan E pangkat IZ min E pangkat min IZ sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita kalikan 2i yang berada di ruas sebelah kiri dengan 5 yang berada di ruas sebelah kanan, maka akan menghasilkan 10i. Dia berada di ruas kanan. Nah, kita pindah ruaskan si 10i ini ke ruas sebelah kiri, akan menghasilkan E pangkat IZ min E pangkat min IZ min 10i sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan kalikan dengan EIZ pada ruas sebelah kiri. E pangkat IZ dikalikan dengan E pangkat IZ, maka akan menghasilkan E pangkat 2IZ. Lalu E min IZ min E pangkat min IZ dikalikan dengan E pangkat IZ, maka akan menghasilkan min 1. Lalu selanjutnya 10i dikalikan dengan E pangkat
IZ, maka akan menghasilkan 10I E pangkat IZ. Nah, dilihat dari hasil di sebelah ruas kiri ini, dia menghasilkan faktor. Maka kita faktorkan yang di ruas sebelah kiri ini akan menghasilkan 5I plus minus 2 akar 6I. Selanjutnya masuk ke definisi fungsi hiperbolik, yaitu cos hiperbolik Y sama dengan 1/2 dikalikan dengan E pangkat Y ditambah E pangkat min Y. Untuk sin hiperbolik Y, maka 1/2 dikalikan dengan E pangkat Y min E pangkat min Y. Fungsi-fungsi hiperbolik, kita hanya merubah Y menjadi Z saja. Contohnya, cos hiperbolik Z sama dengan 1/2 kalikan dengan E pangkat Z min E pangkat min Z. Begitupun dengan sin hiperbolik Y. Nah, untuk turunannya, cos hiperbolik Z yaitu turunannya sin hiperbolik Z. Untuk turunan sin hiperbolik Z yaitu cos hiperbolik Z. Ya, selanjutnya kita akan memasuki ke materi yang berikutnya, yaitu terkait integral kompleks. Di sini ada definisinya, yaitu misalkan Ft adalah fungsi kompleks dari variabel real T yang ditulis sebagai Ft sama dengan Ut ditambah dengan I dikali Vt. Dengan Ut dan Vt di sini merupakan fungsi real. Dan jika Ut dan Vt kontinu pada interval tertutup, yaitu dengan batas T itu lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Sehingga maka kita bisa mengintegralkan real dan imajinernya. Dan hasil dari kedua integral tersebut itu dapat disebut sebagai integral A sampai B dari fungsi kompleks T. Ya, selanjutnya itu di sini ada sifat-sifat dari integral kompleks. Ya, di sini ada 5 sifat, yaitu terkait bilangan realnya, imajiner, mutlak, ataupun koefisien. Ya, di sini dapat kita lihat bahwa ketika realnya itu di luar integral, itu nilainya akan sama dengan ketika di dalam integral tersebut gitu. Begitupun dengan imajinernya. Dan hal tersebut juga berlaku pada ketika integral tersebut memiliki koefisien. Nah, yang dapat dilihat kita yang di sebelah kanan paling bawah. Nah, selanjutnya di sini ada contoh, yaitu tentukan integral dari T ditambah dengan 1 ditambah dengan I dikali T kuadrat dengan batas 0 sampai 1 dt. Ya, selanjutnya kita jawab. Nah, kita perlu memisahkan terlebih dahulu untuk variabel realnya dan imajinernya. Lalu kita integralkan dan menghasilkan 1/2 T kuadrat ditambah dengan T ditambah dengan I dikali 1/3 T pangkat 3 dengan batas 0 sampai dengan 1. Kita masukkan batas tersebut sehingga menghasilkan 1/2 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1/3 I. Sehingga sama dengan itu 3/2 ditambah 1/3 I. Sehingga kita dapat mendapatkan bahwa penyelesaian dari soal tersebut adalah 3/2 ditambah 1/3 I. Selanjutnya adalah definisi dari integral lintasan kompleks. Diberikan fungsi fz sama dengan ux, y ditambah iv x, y dengan u dan v itu adalah fungsi dari t yang kontinu sepotong pada batas t di antara a dan juga b. Integral fungsi fz sepanjang lintasan dari c dengan arah dari Z sama dengan alfa sampai Z sama dengan beta. Jadi secara definisi dikatakan bahwa integral dengan batas alfa sampai beta fz dz sama dengan integral batas alfa sampai dengan beta, batas atas beta sampai dengan alfa, f gt ditambah i ht G aksen T ditambah I H aksen T dt. Oke, selanjutnya kita berlanjut kepada contoh soal. Di sini contoh soalnya yaitu hitung integral sepanjang lintasan C fz dz jika fz sama dengan z pangkat 3 dengan C yaitu setengah lingkaran dengan z dalam mutlak atau jarak z sama dengan 2 dari z sama dengan minus 2i ke z sama dengan 2i. Jawab. Karena C adalah setengah lingkaran ya, dan juga berjari-jari 2 karena mutlak Z atau jarak, berarti R-nya sama dengan 2. Dari Z sama dengan minus 2I ke Z sama dengan 2I. Gitu. Berarti theta atau sudutnya yang diberikan adalah theta sama dengan minus pi per 2 ke theta sama dengan pi per 2. Berarti ini batas atasnya sudah diketahui bahwa batas atasnya adalah pi per 2, kemudian batas bawahnya adalah min pi per 2. Pada lingkaran Z, jarak Z sama dengan 2, dan dia berlawanan arah jarum jam. Berarti yang kita bisa dapatkan adalah
fungsi bilangan kompleks pada bidang polar, berarti ZT sama dengan RE Euler pangkat IT. Kemudian ZT sama dengan, karena R-nya sama dengan 2, berarti 2E pangkat IT. Dengan batas T-nya diantara minus pi per 2 sampai dengan pi per 2. Berarti Z aksen T sama dengan dz per dt sama dengan 2i Euler pangkat IT. Oke, kita lanjutkan. Maka dz sama dengan 2i Euler pangkat IT dt. Kita hitung fungsi fz tadi sama dengan z pangkat 3, berarti fzt sama dengan 2 Euler pangkat IT dipangkatkan 3 sama dengan 8e pangkat 3it. Kita hitung integral sepanjang lintasan perputaran berlawanan arah jarum jam. Berarti sini integral sepanjang lintasan C z pangkat 3 dz sama dengan, tadi kita sudah mengetahui batasnya T antara min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Maka integral batas atasnya pi per 2 dan batas bawahnya min pi per 2, 8e pangkat 3it dikali 2i Euler pangkat IT dt sama dengan, tinggal kita kalikan, berarti integral batas atas dan bawahnya v per 2 sampai min v per 2, 16i pangkat 4it dt. Berarti kita sama dengan berdasarkan sifat kedua, berarti koefisien 16i bisa kita pisahkan, berarti sama dengan 16i integral dengan batas yang sama pangkat 4it dt. Maka sama dengan 16i dikali integral dari pangkat 4it kan 1/4i dikali pangkat 4it, berarti 16i dikali 1/4i dikali pangkat 4it dengan batas yaitu pi per 2 dan juga sampai min pi per 2. Maka sama dengan 16i dikali 1/4i dikali, kita tahu bahwasanya pangkat it itu sama dengan cos it ditambah i sin t gitu. Berarti di sini 16 sama dengan 16i dikali 1/4i cos 4t ditambah i sin t sin 4t dengan batas yaitu min pi per 2 sampai pi per 2. Maka sama dengan 16i dikali 1/4i dikali cos 4 dikali pi per 2 ditambah i sin 4 dikali pi per 2 kemudian dikurangi cos 4 dikali min pi per 2 ditambah i sin 4 dikali min pi per 2 sama dengan 16i dikali 1/4i jadi cos 2v ditambah i sin 2v dikurangi cos min 2v 2pi ditambah i sin min 2pi sama dengan, kita tahu bahwasanya cos 2pi adalah 1, sin 2pi adalah 0, kemudian cos min 2pi adalah 1 dan juga sin min 2pi adalah 0. Berarti 4 dikali 1 plus 0 dikurangi 1 plus 0 berarti 1 kurangi 1 sama dengan 0, berarti sama dengan 4 kali 0 sama dengan 0. Berarti nilai daripada integral tadi sesuai definisi dari integral lintasan kompleks tadi adalah nilainya 0. Sekian materi yang kami berikan. Maaf atas kekurangannya. Semoga materi yang kami berikan dapat mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.